kelompok kami akan menjelaskan tentang komunikasi lintas budaya. Apa itu komunikasi lintas budaya? Komunikasi lintas budaya adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang yang berbeda budaya. Dalam pengertian yang lebih luas lagi, komunikasi lintas budaya merupakan pertukaran pesan yang disampaikan secara lisan atau bisa secara tertulis, bahkan secara imajiner antara dua orang yang berbeda latar belakang budayanya. Seberapa penting sih komunikasi lintas budaya itu? Jadi komunikasi lintas budaya itu tuh sangat penting, terutama untuk hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Pentingnya komunikasi lintas budaya ini itu tuh untuk hubungan internasional yang serasi. Contohnya bukan hanya lingkup perdagangan saja, melainkan bisa dengan kegiatan pertukaran pelajar, kegiatan riset, kebudayaan, bahkan ketahanan dan keamanan. Kunci keberhasilan ini tuh terletak pada aspek koorientasi yang diperlihatkan kedua belah pihak. Budaya-budaya yang berbeda itu memiliki sistem nilai yang berbeda juga dan menentukan cara berkomunikasi kita yang sangat dipengaruhi oleh bahasa, aturan, norma yang ada pada masing-masing budaya. Perbedaan-perbedaan ekspektasi budaya inilah yang dapat menimbulkan resiko yang fatal. Setidaknya tuh akan menimbulkan komunikasi yang tidak nyaman, perasaan kesalahpahaman, bahkan komunikasi yang tidak lancar. Sebagai salah satu jalan keluar untuk meminimalisir kesalahpahaman akibat perbedaan budaya ini, yaitu dengan paling tidak tuh kita mengetahui bahasa dan perilaku budaya orang lain, mengetahui prinsip-prinsip komunikasi lintas budaya dan mempraktikkannya dalam berkomunikasi dengan orang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya dan perbedaan budaya. Nah, budaya itu adalah simbol, keyakinan, sikap, nilai, dan harapan serta norma tingkah laku yang dimiliki bersama. Hal tersebut dikemukakan oleh Boff dan Thiel pada tahun 2003. Nah, kelompok budaya utama itu sendiri terdiri atas beberapa kelompok budaya yang cenderung homogen. Nah, kelompok budaya yang cenderung homogen yang ada dalam suatu budaya tersebut disebut dengan subbudaya. Misalnya, budaya Indonesia itu terdiri atas beberapa etnik, misalnya ada Jawa, Bali, Sunda, Batak, Dayak, Sasak, dan lain sebagainya. Selain itu, juga terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang tidak memenuhi kriteria sebagai subbudaya, akan tetapi memiliki ciri-ciri yang mencolok. Kelompok itu sering disebut dengan subkelompok yang menyimpang, misalnya ada kaum homoseks, waria, pecandu obat bius, dan penganut sekte agama yang dilarang. Nah, untuk selanjutnya yaitu komunikasi lintas budaya terjadi dalam berbagai aspek situasi yang berkisar dari interaksi antara orang-orang yang berbeda budaya hingga dalam interaksi orang-orang yang budayanya itu sama. Nah, besarnya perbedaan budaya yang satu dengan yang lainnya itu tergantung pada tingkat keunikan budaya itu masing-masing. Nah, agar komunikasi budaya itu berjalan secara efektif itu bergantung pada pemahaman terhadap perbedaan budaya itu sendiri. Selain itu, untuk mempermudah bisnis, pemahaman terhadap perbedaan budaya itu juga dapat meningkatkan reputasi perusahaan. Perbedaan budaya, nilai-nilai sosial. Pada umumnya, penduduk Amerika Serikat menjunjung tinggi kerja keras dan menyelesaikan tugas-tugas secara efisien. Penggunaan dua pekerja dengan metode kerja modern dianggap lebih baik daripada dengan menggunakan 4 pekerja dengan metode tradisional. Sementara itu, di negara-negara yang angka penganggurannya tinggi, seperti India dan Pakistan, menciptakan pekerjaan lebih penting dibandingkan dengan bekerja secara efisien. Oleh karena itu, para eksekutif di negara tersebut lebih suka mempekerjakan 4 orang dibandingkan dengan 2 orang. Nilai-nilai sosial dapat mempengaruhi tindakan seseorang. Perbedaan budaya selanjutnya adalah peran dan status. Di beberapa negara, wanita belum memainkan perannya dalam bisnis. Apabila ada eksekutif wanita yang berkunjung ke negara tersebut, bisa jadi itu disepelekan atau mereka dianggap tidak serius. Negara juga berhak menentukan cara seseorang dalam menunjukkan rasa hormatnya kepada atasan. Seperti contoh, mereka disapa Mr. Robert atau Mr. Black di Amerika Serikat. Sedangkan di negara Cina, mereka menyapanya dengan Direktur Ho atau Manajer Han.
konsep status mereka juga berbeda-beda. Misalnya, manajer puncak di Amerika Serikat memiliki ruang kerja yang khusus dengan dilengkapi karpet tebal, meja paling mahal, dan aksesoris yang paling mewah. Namun, berbeda lagi di Perancis, manajer puncak bekerja di ruang terbuka dan dikelilingi dengan manajer menengah. Yang selanjutnya itu perbedaan budaya dalam adat pembuatan keputusan. Di Amerika dan Kanada, pelaku bisnis berusaha mencapai keputusan secepat dan seefisien mungkin. Manajer cukup memikirkan hal pokoknya saja, sedangkan rincian diserahkan kepada bawahannya. Tidak demikian halnya di Yunani. Mengabaikan rincian itu dianggap sikap menghindar dan tidak dapat dipercaya. Di Pakistan, pengambilan keputusan cukup dilakukan eksekutif tinggi. Di Cina dan Jepang, pengambilan keputusan dilakukan secara konsensus melalui proses yang rumit dan waktu yang panjang. Persetujuan harus lengkap dan tidak ada aturan yang mayoritas. Baik, untuk selanjutnya yaitu konsep mengenai waktu. Perbedaan konsep mengenai waktu dapat menimbulkan salah pengertian. Nah, bagi eksekutif Amerika Serikat dan Jerman, waktu menjadi penentu rencana agar bisa efisien dan fokus pada satu kegiatan pada periode tertentu. Nah, pengaturan berbagai aktivitas ini dibatasi oleh waktu. Sedangkan bagi eksekutif di Asia, membangun fondasi hubungan bisnis itu jauh lebih penting daripada menepati batas waktu atau jadwal yang ketat. Nah, waktu diperlukan untuk saling mengenal dan menjajaki latar belakang relasi bisnis yang cukup fleksibel. Perbedaan budaya, konsep ruang pribadi. Ruang memiliki arti berbeda dalam budaya yang berbeda. Orang Kanada dan Amerika Serikat biasanya berdiri terpisah sekitar 5 kaki ketika berbicara mengenai bisnis. Jarak tersebut terlalu dekat bagi orang Jerman dan Jepang. Akan tetapi bagi orang Arab dan Amerika Latin, jarak tersebut tidak nyaman karena terlalu jauh. Akan terjadi dansa budaya bila orang Arab dan Jerman berbicara bisnis. Dikatakan demikian karena di mana orang Jerman selalu bergerak menjauh dan orang Arab selalu bergerak mendekat. Akibatnya, orang Jerman merasa tidak nyaman karena selalu didekati dan orang Arab merasa tersinggung karena selalu dijauhi. Perbedaan budaya selanjutnya adalah konteks budaya. Konteks budaya merupakan petunjuk fisik dan pemahaman implis yang menyertai makna di antara mereka yang berkomunikasi. Menurut antropolog Edward T. Hall dalam Quibble 1996.2.409, membagi konteks budaya menjadi 2 tingkat. Yang pertama yaitu budaya konteks tinggi atau disebut juga high context culture. Budaya konteks tinggi ini dianut oleh Korea dan Taiwan. Mereka cenderung lebih memperhatikan petunjuk yang bersifat nonverbal. Dalam artian, mereka lebih memperhatikan ekspresi muka dan bahasa tubuh daripada yang verbal. Yang kedua yaitu budaya konteks rendah atau disebut juga low context culture. Budaya konteks rendah yang dianut oleh Amerika dan Eropa lebih memperhatikan pesan yang diungkapkan secara verbal. Oleh karena itu, bagi budaya konteks rendah, persetujuan tertulis dianggap lebih memikat karena mereka memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Selanjutnya, perbedaan budaya dari bahasa tubuhnya. Bahasa tubuh itu bisa dipergunakan untuk membantu menjelaskan pesan yang membingungkan. Namun, bahasa tubuh itu bisa menjadi penyebab adanya salah pengertian antar budaya. Menguasai bahasa suatu budaya tidak berarti juga menguasai bahasa tubuhnya. Orang-orang dari budaya yang berbeda kadang-kadang tuh salah membaca tanda yang dikirimkan oleh bahasa tubuh. Misalnya nih ya, menyatakan tidak untuk orang Amerika dan Kanada itu akan menggeleng. Orang Bulgaria itu akan mengangguk dan orang Jepang akan mengangkat tangan kanannya. Orang Sisilia akan mengangkat dagunya. Sementara untuk ucapan selamat datang disampaikan oleh orang Indonesia itu dengan cara bersalaman. Suku Indian mengucapkan selamat datang dengan menjulurkan lidah. Namun bagi orang Amerika Serikat, menjulurkan lidah itu dianggap suatu ejekan.
Untuk selanjutnya yaitu ada tingkah laku. Sesuatu yang dianggap baik di suatu negara itu mungkin bisa dianggap kasar oleh budaya lain. Aturan mengenai tingkah laku sopan itu bervariasi antara satu negara dan negara yang lain. Bisa dicontohkan seperti memberikan hadiah kepada istri orang lain itu dianggap hal yang tidak sopan oleh orang Arab. Dan selanjutnya yaitu menaikkan kaki ke atas meja dan memberikan sesuatu dengan tangan yang kiri itu dianggap hal yang biasa oleh orang Amerika Serikat. Akan tetapi dianggap suatu penghinaan oleh bangsa Mesir. Nah, di Spanyol itu berjabat tangan itu berlangsung selama 5-7 kali ayunan. Sementara di Prancis itu lebih suka berjabat tangan dengan menggunakan sekali ayunan. Perbedaan budaya, tingkah laku, legal, dan etis. Di beberapa negara, perusahaan sering memberikan bayaran ekstra kepada pejabat pemerintahan untuk mendapatkan kontrak pemerintahan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang rutin dan tidak dianggap ilegal. Namun di Amerika Serikat, hal ini dianggap sebagai suap, ilegal, dan tidak etis. Perusahaan yang berdiri di Amerika Serikat dilarang membayar ekstra kepada pegawai negeri dimanapun. Selanjutnya, budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah cara perusahaan melakukan sesuatu. Budaya berbentuk perasaan orang mengenai perusahaan dan pekerjaan yang dilakukan, cara menginterpretasikan dan mengartikan tindakan yang dilakukan orang lain, harapan yang menyangkut perubahan dalam bisnis, dan bagaimana cara pandang terhadap perubahan tersebut. Lebih dari separuh kemitraan gagal karena adanya benturan budaya perusahaan. Hambatan bahasa. Bahasa tidak diterjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain atas dasar kata-kata. Bahasa bersifat idiomatik yang artinya disusun dengan ungkapan dan pengelompokan kata yang dapat bertentangan dengan pola umum dari kerangka bahasa itu sendiri, dan dapat juga memiliki arti yang jauh berbeda dari komponen individual apabila diterjemahkan secara harfiah. Menurut Bove dan Thiel 2003.276. Jika seseorang dari Inggris berbicara dengan rekan bisnisnya dari Indonesia dengan bahasa Inggris, mungkin akan terjadi kesulitan karena perbedaan pengucapan dan aksen, perbedaan dalam lafal, perubahan vokal, dan kosakata dapat menimbulkan masalah dalam komunikasi lintas budaya. Apabila berhubungan dengan orang yang sama sekali tidak mengerti bahasa kita, ada 3 pilihan yang dapat dilakukan, yaitu mempelajari bahasa orang itu sendiri. Yang kedua, menggunakan perantara atau penerjemah. Dan yang ketiga, mengajarkan mereka bahasa kita. Jika kita memiliki hubungan bisnis jangka panjang dengan orang lain dari budaya lain, mempelajari bahasa mereka dan budaya mereka akan sangat lebih bermanfaat. Hambatan bahasa. Bahasa tidak diterjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain atas dasar kata-kata. Bahasa bersifat idiomatik yang artinya disusun dengan ungkapan dan pengelompokan kata yang dapat bertentangan dengan pola umum dari kerangka bahasa itu sendiri, dan dapat juga memiliki arti yang jauh berbeda dari komponen individual apabila diterjemahkan secara harfiah. Menurut Bove dan Thiel 2003.276. Jika seseorang dari Inggris berbicara dengan rekan bisnisnya dari Indonesia dengan bahasa Inggris, mungkin akan terjadi kesulitan karena perbedaan pengucapan dan aksen, perbedaan dalam lafal, perubahan vokal, dan kosakata dapat menimbulkan masalah dalam komunikasi lintas budaya. Apabila berhubungan dengan orang yang sama sekali tidak mengerti bahasa kita, ada 3 pilihan yang dapat dilakukan, yaitu mempelajari bahasa orang itu sendiri. Yang kedua, menggunakan perantara atau penerjemah. Dan yang ketiga, mengajarkan mereka bahasa kita. Jika kita memiliki hubungan bisnis jangka panjang dengan orang lain dari budaya lain, mempelajari bahasa mereka dan budaya mereka akan sangat lebih bermanfaat.
Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi etnosentris. Apa sih reaksi etnosentris itu? Reaksi etnosentris adalah kecenderungan untuk menilai semua kelompok lain menurut standar, tingkah laku, dan tradisi kelompok sendiri, serta memandang kelompok lain itu lebih rendah. Untuk menghindari reaksi etnosentris dapat dipergunakan beberapa cara berikut. Yang pertama tuh menerapkan asas kesamaan. Tidak ada budaya inferior dan tidak ada budaya yang superior. Selain itu, tidak ada budaya yang salah dan tidak ada budaya yang paling benar. Pelaku komunikasi harus menghargai budaya dari pihak lain dan menerapkan budaya sendiri untuk kelompoknya sendiri. Yang selanjutnya, menerapkan kaidah emas. Kaidah emas sendiri itu adalah memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Yang selanjutnya, menerapkan kaidah timah. Kaidah timah adalah memperlakukan orang lain sebagaimana mereka memperlakukan diri mereka sendiri. Baik, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat kita tarik kesimpulan bahwa komunikasi lintas budaya itu adalah proses di mana dialihkannya ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada budaya yang lainnya atau sebaliknya. Hal ini bisa juga terjadi antar dua kebudayaan yang terkait. Nah, tujuannya yaitu untuk mempengaruhi satu sama lainnya, baik itu untuk kebaikan sebuah kebudayaan atau untuk menghancurkan sebuah kebudayaan yang terjadi, atau bisa juga sebagai tahap awal untuk proses akulturasi atau proses penggabungan dua budaya atau lebih yang akan menghasilkan kebudayaan yang baru. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.